Yo, selamat datang kembali di sini, di Mari Neng Kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 55. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi yang indah, Satoshi dan Go pergi ke suatu tempat. Ternyata tujuan mereka adalah Shikinsetsu, tempat cagar alam Pokemon laut yang berada di prefektur Hun. Dan di sana mereka telah disambut oleh Asahi. Nampaknya Go akan melakukan misi percobaan dalam Project Mew. Singkat cerita, mereka akhirnya telah singgah di pulau itu. Dan Pokemon yang mengantar mereka bernama Waleko. Kemudian Asahi mengajak mereka menuju ke pintu masuk. Namun di sana yang boleh masuk hanya Go sebagai penantang dalam misi percobaan tersebut. Lalu sebelum masuk, Asahi menanyakan ke Go tentang Pokemon yang ia bawa. Dan Go langsung mengeluarkan Pokemonnya, yang ternyata ia membawa Inteleon. Setelah menunjukkan Pokemon miliknya, Asahi menyuruh Go untuk masuk dan menuju ke dek paling rendah. Karena para penantang juga berada di sana. Sebelum masuk, Go menanyakan tentang Shigeru dan Asahi mengatakan jika Shigeru sedang misi di tempat lain. Mendengar tidak adanya Shigeru, Go nampak kecewa. Dan Asahi memaknai perkataan Go bahwa Go telah meremehkan penantang yang lain hanya karena tidak ada Shigeru. Setelah mengatakan itu, Asahi memperingatkan Go bahwa misi kali ini tidak mudah. Karena banyak pesaing kuat yang terlibat dalam misi kali ini. Setelah mendengar nasihat Asahi, Go lalu mulai masuk ke dalam. Singkat cerita, setelah menuruni anak tangga dan menuju dek terendah, ada informasi masuk dari Asahi bahwa para penantang diharuskan untuk bertahan hidup dan saling bertarung untuk mencapai posisi teratas. Karena orang terakhir yang bisa mencapai posisi atas akan mendapatkan 3 token. Setelah itu Asahi memberi aba-aba jika misi dimulai. Lalu di sana Go juga mendapat peta lokasi para penantang yang ditandai dengan lampu berwarna merah dan lampu biru adalah dirinya. Setelah melihat peta tersebut, ada seorang penantang yang akan menyerang Go. Hanya dengan sekali serang penantang itu langsung KO. Tiba-tiba Go dikejutkan dengan bayangan seseorang yang ada di sebelahnya, dan nampaknya orang itu adalah Tokyo. Lalu di sana mereka mendapat informasi bahwa peta akan hilang, yang menandakan bahwa mereka tak bisa melihat peta selama 10 menit. Setelah itu tiba-tiba mereka mendapatkan serangan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan penantang-penantang tersebut. Kemudian Go dan Tokyo memutuskan untuk bekerja sama membentuk tim dalam misi kali ini. Di luar lokasi hal itu disaksikan oleh Asahi dan Satoshi. Di sana Asahi mengatakan bahwa mereka telah melewati rintangan pertama karena telah membentuk sebuah tim. Lalu berlanjut yang dimana memperlihatkan penantang lain yang sedang bertarung. Setelah mengalahkan musuhnya, seseorang bernama Layla muncul dan langsung mengajaknya bekerja sama membentuk tim. Penantang itu memperkenalkan diri dengan nama Sunya. Nampaknya di sana Sunya meragukan ajakan Layla. Lalu Layla menawarkan untuk uji coba terlebih dahulu. Singkat cerita, Shin kembali ke Go dan Tokyo. Karena di sana kondisinya gelap, Go lantas menyuruh Inteleon untuk melihat kondisi sekitar. Di sana Go memiliki kekhawatiran jika tiba-tiba ada musuh yang menyerang. Tokyo kemudian menyarankan untuk bersembunyi saja, bertahan sampai akhir dan tak perlu melawan siapapun. Tapi nampaknya ide tersebut tak bisa dilakukan karena ada titik lokasi di peta. Oleh sebab itu mereka harus membuat strategi untuk mengalahkan penantang lainnya.
Kemudian Tokyo mengamati bahwa di peta para penantang tidak saling menyerang. Artinya mereka saling bertahan dan saling membuat sebuah tim, sama seperti mereka. Setelah mengetahui itu benar saja muncul dua penantang yang telah membentuk tim. Awalnya mereka terpojok karena berada di posisi tak menguntungkan. Lantas Go yang ingin menyerang sendiri diingatkan oleh Tokyo. Mendengar ucapan Tokyo, Go teringat dengan raid battle yang pernah mereka lakukan. Akhirnya setelah itu Go pun mau untuk saling bekerja sama melawan mereka. Tak sia-sia, kerjasama mereka membuahkan hasil dan mengalahkan kedua penantang tersebut. Di tempat lain, Layla dan Sunya nampaknya telah membentuk tim dan mengalahkan penantang lainnya. Sementara itu di luar lokasi, Asahi dan Satoshi menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di sana. Lalu Asahi memutuskan untuk memberikan sebuah rintangan baru, yakni dengan mengeluarkan banyak Pokemon. Kemudian Shin kembali ke Go dan Tokyo. Di sana mereka mengamati jika penantang yang tersisa hanya tinggal beberapa saja. Dan mereka sudah percaya diri jika misi kali ini akan cepat berakhir. Namun mereka tak menyangka bahwa ada banyak Pokemon yang menuju ke arah mereka. Sementara itu di luar, Satoshi tak terima dan memprotes Asahi. Lalu Asahi menjelaskan ke Satoshi jika untuk menjadi caster, para penantang harus memiliki keterampilan menghadapi serangan kejutan. Setelah itu Shin kembali ke dalam lokasi, yang mana Go dan Tokyo akhirnya berhasil melewati serangan kejutan para Pokemon dengan cara bersembunyi. Lalu setelah itu Tokyo mengatakan ke Go mengenai penyelesaian misi tanpa ada pertarungan. Karena Tokyo sendiri tak menyukai pertarungan. Ia lebih suka menjalin pertemanan. Alasan Tokyo tak terima dengan misi kali ini yang mewajibkan untuk bertarung sebenarnya sederhana. Yakni bahwa nanti untuk mencari Mew, mereka harus bekerja sama. Ketika sedang membahas hal itu, dari arah lain terdengar seseorang yang meminta pertolongan. Saat ditemui ternyata ada Layla dan Sunya. Di sana Layla meminta tolong ke mereka karena Sunya yang awalnya diajak bekerja sama tiba-tiba menyerangnya. Layla juga mengadu jika Sunya terus-terusan menyerang Pokemonnya. Mendengar itu Tokyo langsung berniat untuk membantunya. Tapi dengan keras Go melarang tindakan Tokyo. Di sana Tokyo tak peduli dengan perkataan Go dan ia langsung menemui Layla. Tapi nampaknya Layla yang mengetahui jika Tokyo sudah terperdaya langsung menyerang dari belakang. Di sana mereka dengan bangganya mengatakan jika rencananya telah berhasil karena dengan mudahnya mereka menipu Tokyo. Mengetahui itu Go lalu mencoba melawan mereka. Namun tetap saja namanya 2 lawan 1 Inteleon kewalahan menghadapi mereka. Lalu di sana Sirnek meminta izin ke Tokyo untuk membantu Inteleon. Akhirnya berkat bantuan dari Sirnek, Inteleon dapat mengalahkan mereka. Setelah itu penantang yang tersisa hanya tinggal Go dan Tokyo. Sementara itu di luar Asahi menginformasikan ke mereka bahwa salah satu dari mereka harus dikalahkan supaya ada pemenangnya. Mendengar informasi itu Tokyo pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasannya karena ia tidak ingin bertarung dengan temannya.
Tapi di sana Go tak terima dengan keputusan Tokyo dan ia menyuruh Tokyo untuk tak menyerah begitu saja. Lalu ia mengajak Tokyo untuk bertarung terlebih dahulu. Mendengar nasihat dan ungkapan Go, akhirnya Tokyo menyetujui saran Go untuk bertarung. Sampai akhirnya pertarungan itu usai dan dimenangkan oleh Tokyo. Singkat cerita, semua penantang pun kembali berkumpul di luar. Di sana Tokyo mendapatkan 3 token dari Asahi karena telah berhasil mencapai puncak dan menjadi pemenangnya. Lalu Asahi juga akan memberikan 2 token untuk peringkat kedua dan 1 token untuk peringkat ketiga dan keempat. Kemudian setelah itu Asahi menghubungi Tsurugi yang berada di lokasi penyelenggaraan misi lainnya. Di sana Tsurugi melaporkan jika misi itu dimenangkan oleh Shigeru. Go yang mendengar laporan itu nampak kesal. Kemudian di layar monitor Tsurugi mengumumkan bahwa para penantang yang tokennya kurang dari 4 akan didiskualifikasi. Lalu di sana juga diperlihatkan jumlah token para penantang yang mana Go hanya memiliki 7 token. Dan hal itu membuat dirinya insecure karena jauh dari token milik Shigeru. Lalu pada keesokan harinya di lab penelitian Sakuragi, Satoshi, Go dan Koharu sedang membahas mengenai Crown Snowfield yang merupakan pegunungan salju bergerigi di prefektur Galar. Yang mana Profesor Sakuragi menginformasikan bahwa di area pegunungan itu ada seseorang yang telah melihat Pokemon misterius. Mendengar itu mereka sangat bersemangat untuk mencari tahu kebenarannya. Dan tak lupa mereka juga mengajak Koharu untuk ikut ke sana. Setelah itu mereka pun bergegas berangkat. Sementara itu di area pegunungan salju ada sebuah kapal. Di dalam kapal tersebut diperlihatkan seseorang yang sedang memainkan piano. Ia adalah Lily yang merupakan teman Satoshi dari Alola. Kemudian dijelaskan pula bahwa Lily serta ibu dan kakaknya sedang mencari ayahnya yang menghilang. Lalu mereka mengenang saat-saat terakhir bersama dengan ayahnya. Tak lama kemudian Magearna maupun Shiro merasakan ada sesuatu. Di sana Magearna mengeluarkan cahaya laser. Cahaya itu mengarah ke Crown Snowfield dan tempat itu ternyata adalah tempat yang mereka tuju selama ini. Lalu scene berpindah di Crown Snowfield prefektur Galar, tepatnya di dalam sebuah rumah. Satoshi, Go dan Koharu nampaknya diterima oleh seseorang pemilik rumah itu. Di sana mereka menanyakan tentang Pokemon misterius kepada orang tersebut. Lalu orang tersebut menyebutkan ciri-ciri Pokemon misterius yang ia temui. Bahwa Pokemon itu berwarna putih. Tapi ia juga ragu menyebutkannya karena ia juga menyebut warna kuning. Alasan orang tersebut mengatakan Pokemon itu berwarna putih maupun kuning karena penglihatannya tak jelas. Sebab ada badai salju. Dan nampaknya hari ini juga sedang terjadi badai salju. Mengetahui Satoshi, Go dan Koharu sangat panik karena mereka tak bisa keluar dari rumah itu. Lantas orang tersebut menawarkan ke mereka untuk bermalam saja di rumahnya. Mendengar tawaran itu mereka sangat lega. Kemudian berpindah ke keluarga Lily yang sedang melakukan pencarian di tengah badai salju. Lalu tiba-tiba ada sebuah tumpahan salju dari pohon yang membuat Magearna terkejut dan menjadi bola. Untungnya Magearna dapat diselamatkan oleh Zoroark. Lalu karena kejadian itu, Ibu Lily memutuskan untuk berkemah di sana menggunakan produk tenda canggih dari Aether Foundation. Scene kembali ke Satoshi, Go dan Koharu. Sebelum tidur, di sana mereka merencanakan untuk esok hari akan melihat Pokemon misterius. Sementara Go ingin menangkapnya. Lalu kembali ke keluarga Lily yang sudah tidur di tengah gempuran badai. Singkat cerita keesokan hari pun tiba. Magearna langsung melacak menggunakan lasernya.
Lily yang sudah tak sabar ingin bertemu ayahnya langsung pergi mengikuti arah cahaya itu. Singkat cerita, Lily terhenti di sebuah rumah. Saat ia memanggil pemilik rumah itu, tak ada seseorang yang menyahut panggilannya. Tiba-tiba ia mendengar suara piano yang dimainkan dan arah suara itu berada di balik jendela. Namun tiba-tiba seseorang muncul yang mana membuatnya kaget, dan hal itu mengakibatkannya tidak jadi mengintip si pemain piano tersebut. Lalu di sana dirinya dikejutkan oleh orang yang keluar itu, yang ternyata adalah ayahnya. Tapi di sana ayah Lily nampak bingung melihat Lily yang tiba-tiba memeluknya. Lily kemudian menjelaskan ke ayahnya tentang dirinya. Tak lama kemudian ibu dan kakak Lily datang. Di sana Zoroark langsung memeluk ayah Lily. Tapi yang membuat mereka kaget, ayah Lily tak ingat sama sekali dengan mereka. Setelah itu ibu Lily menjelaskan jika dirinya sedang mencari suaminya atau ayah dari anak-anaknya. Namun jawaban dari ayah mereka semakin membuat mereka syok karena ia benar-benar tak ingat sama sekali. Lantas kemudian ayah mereka menawarkan untuk masuk ke rumahnya. Lalu saat di dalam rumah mereka benar-benar tidak menyangka jika ayahnya telah kehilangan ingatan. Hingga tak lama kemudian saat mereka disuguhkan sebuah teh, Lily kembali mendengar suara piano. Lantas di sana ayah Lily juga mengatakan ke mereka bahwa ia juga akan mengenalkan putrinya. Sontak mereka yang mendengar itu kaget. Lalu kemudian ayah Lily mengatakan jika nama putrinya juga sama, bernama Lily. Saat ayahnya akan memanggil ke kamarnya, mereka semua ingin ikut melihatnya. Ketika pintu kamar dibuka, mereka semua terkejut melihat penampakan itu. Pasalnya yang dilihat oleh mereka adalah seekor Pokemon Utsuroid. Melihat Pokemon itu, ibu Lily teringat dengan masa lalunya. Maka dengan begitu ia pun agak waspada dengan Pokemon tersebut. Lalu Gladio yang merupakan kakak Lily berniat untuk menyerang Pokemon itu. Namun ibunya menahan niat Gladio. Sampai kemudian Pokemon itu pun menghilang. Atas kejadian itu, Moon yang merupakan ayah mereka meminta maaf karena putrinya menghilang. Setelah itu ia kembali untuk menyeduh teh. Di sana mereka bertanya-tanya tentang kejadian barusan. Ibu Lily mengatakan ke mereka bahwa ayah mereka menganggap jika Utsuroid adalah putrinya. Oleh sebab itu ia menghentikan Gladio saat akan bertindak menghadapi Utsuroid. Lalu si ibu mengajak mereka untuk mencari tahu penyebabnya. Kenapa ayah mereka sampai menganggap Utsuroid sebagai putrinya. Sementara itu di tempat lain, Satoshi dan yang lain sedang melakukan pencarian Pokemon misterius dengan bermodal penciuman Pikachu. Sampai tak lama kemudian mereka menemukan sebuah rumah. Lalu Shin berpindah ke Lily yang nampaknya ia memainkan piano di kamar itu. Dari arah belakang Utsuroid muncul. Melihat Lily yang memainkan piano, Utsuroid nampak teringat ingatannya bersama Moon. Lalu setelah itu Utsuroid masih mengawasi Lily. Di sana Lily mengarah ke jendela. Lantas melihat jendela itu yang banyak debunya, ia kemudian langsung membuka jendela tersebut. Adapun di tempat lain, Gladio nampaknya juga sedang mengamati benda-benda yang ada di rumah itu. Lalu kembali ke Lily yang sedang membuka laci lemari yang ada di kamar tersebut. Sampai kemudian ia menemukan beberapa pakaian. Saat mengamati pakaian itu ia terkejut melihatnya. Sementara Utsuroid nampak bersiap akan menyerang Lily dari belakang. Kemudian Lily juga tak sengaja menemukan sebuah cermin. Lily menduga jika cermin itu disembunyikan oleh Utsuroid.
Lantas ketika mengamati cermin itu, ia tak sengaja melihat Utsuroid di cermin tersebut. Untungnya ada Satoshi datang dan menolongnya. Tak lama kemudian Gladio juga muncul. Di sana Gladio bingung karena tiba-tiba ada Satoshi. Lalu Satoshi menjelaskan jika dirinya tak sengaja melihat Lily akan diserang, maka dia bergegas menyelamatkannya. Sementara itu di ruang tamu, ibu dan ayah Lily sedang berbincang. Di sana ibu Lily memperlihatkan foto dirinya dan suaminya. Melihat foto itu, Moon nampak sedikit terkejut. Namun ia masih tak ingat jika foto itu adalah dirinya. Ibu Lily yang agak kecewa lantas mengatakan ke Moon jika Lily yang dia anggap putrinya adalah Utsuroid. Hal itu bersamaan dengan kemunculan Utsuroid yang akan menyerangnya. Untungnya Gladio berhasil menyelamatkan ibunya. Lalu tak lama kemudian Lily muncul. Di sana Lily malah berterima kasih ke Utsuroid karena menurutnya Utsuroid adalah penyelamat ayahnya. Jelas perkataan Lily membuat ibunya bingung. Dan di sana Moon juga melihat kembali ada samar-samar pada wujud Lily. Tak lama kemudian Satoshi dan yang lain datang dengan membawa sebuah cermin dan pakaian. Singkat cerita, mereka berkumpul dan berdiskusi di ruang tamu. Di sana Gladio mengatakan jika ayahnya mengalami kecelakaan dan terbawa ke dunia lain. Moon nampak bingung mendengar penjelasan Gladio. Lalu si ibu menjelaskan jika kecelakaan itu terjadi saat dirinya bereksperimen dengan Ultra Hole. Nampaknya Moon teringat kembali tentang Ultra Hole. Dan di sana mereka juga menjelaskan secara detail bahwa ketika kecelakaan, Moon berinteraksi dengan Utsuroid. Hal itu lantas membuatnya tak kembali lagi ke Alola, namun malah terbawa masuk ke Crown Snowfield, sampai akhirnya tinggal di rumah tersebut. Mendengar penjelasan itu, nampaknya Utsuroid kembali mengingat kejadian yang sebenarnya, bahwa memang Moon jatuh dari Ultra Hole dan ditangkap olehnya. Ia kemudian masuk di ingatan Moon. Pasalnya Moon sendiri menyebut nama Lily saat tidak sadar. Setelah menyaksikan itu, Utsuroid mencari portal Ultra Hole dan ia membawa Moon untuk masuk ke dalam sana. Tapi portal itu mengarah ke Crown Snowfield dan karena di sana ada rumah, ia pun membawanya masuk. Saat di dalam rumah, Moon masih saja menyebut nama Lily. Utsuroid yang merasa iba lantas dengan kekuatannya mencoba mencuci otak Moon. Kemudian obrolan pun dilanjutkan. Di sana Gladio mengatakan bahwa sebenarnya Moon dan Utsuroid telah menjalani kehidupan yang bahagia. Maka dari itu Utsuroid takut jika ingatan Moon kembali ketika dirinya melihat bayangannya. Oleh karena itu Utsuroid menghancurkan semua cermin dan membuat jendela di rumah itu sangat kotor. Alasan Utsuroid karena takut tidak bisa lagi tinggal bersama Moon. Setelah itu Gladio memanggil ayahnya dan menyodorkan cermin di depannya. Nampaknya ingatan Moon kembali. Menyaksikan itu mereka berpelukan karena ayahnya telah kembali. Di sisi lain, Utsuroid tak berdaya menyaksikan hal tersebut dan ia memutuskan untuk pergi. Tapi Lily mencegahnya untuk pergi. Di sana Moon juga tak ingin Utsuroid pergi karena berkat dirinya ia bisa kembali bersatu dengan keluarganya. Lalu Moon juga menawari Utsuroid untuk tinggal bersama. Dan nampaknya semua juga setuju dengan hal tersebut. Lalu setelah itu mereka mengeluarkan Pokeball dan mengajak Utsuroid untuk pulang bersama.
dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 55. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.